Halo, Assalamualaikum teman-teman Jadiologi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Wah, akhirnya udah kembali sampai di Indonesia. Mungkin teman-teman udah pada nonton vlognya, ada beberapa vlog pas kemarin saya ke Jepang setelah Lebaran. Buat yang belum nonton, coba kalian cek dulu ya. Di vlog pertama saya sempat muter-muter di Museum Toyota yang ada di dekat kota Nagoya. Terus ada juga vlog pas saya akhirnya ketemu dengan Land Cruiser tim Toyota Jepang yang mana digunakan untuk Rally Dakar. Dan Land Cruiser tersebut merupakan Land Cruiser yang menjadi impian saya sejak lama. Bahkan karena tim dan juga pembalapnya yang sangat baik sekali, yaitu Akira Miura, sering membantu saya kalau saya lagi konsultasi untuk bikin Zero Wolf. Jadilah akhirnya Zero Wolf ini banyak kontribusi dari tim tersebut, teman-teman. Nah, hari ini alhamdulillah udah sampai di Jakarta dan saya udah kembali ada di bengkel DSS, teman-teman. Jadi saya pengen kasih liatin ke teman-teman progres dari Zero Wolf. Lebih tepatnya sebenarnya Zero Wolf ini persiapannya apa aja nih untuk menuju ke insya Allah AXCR 2024. Tapi sebelumnya saya pengen kasih liatin beberapa mobil dulu yang ada di sini. Ini ada Vitara yang mana kalau kita lihat modifannya ini udah konsepnya ke arah untuk off-road ekspedisi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sangat mengikuti dengan mobil-mobil yang ikut off-road ekspedisi di Indonesia pasti ingat dengan Vitaranya Om Yuri. Ini adalah salah satu yang boleh dibilang duplikatnya juga. Dimana yang paling dikenal adalah masih menggunakan sistem suspensinya itu independen ya, IFS, tapi versi udah di custom ulang untuk arm dan bagian lainnya, teman-teman. Sementara model bumpernya juga mirip sekali dengan Vitara Om Yuri, pakai 8274 juga yang mana banyak digunakan buat di off-road ekspedisi dan lain-lain. Nah, selain Vitara ini ada mobilnya Om Dana, pemilik dari bengkel DSS, yang mana ini adalah sebuah Isuzu D-Max, tapi yang udah dimodifikasi kayak misalnya bagian fendernya. Ini nggak cuma over fendernya aja yang dimodifikasi, tapi emang se-fender-fendernya ya, dibikin lebih gembung, dibikin lebih keluar lagi. Nah, karena salah satunya si gardannya udah dimodifikasi menggunakan gardan Land Cruiser VX, makanya dia lebih nongol keluar lagi, teman-teman. Nah, ini sekarang posisinya lagi di sini. Yang saya tahu emang lagi ngantri dulu untuk siap dirombak lagi bagian muka, termasuk untuk bagian suspensinya tuh masih kosongan. Ini baru mau dirubah, teman-teman, menjadi apa namanya? Kalau nggak salah coil over. Sementara kalau yang bagian belakangnya tetap masih menggunakan per daun seperti bawaan asli, tapi emang tetap ya gardannya udah diganti gardan Land Cruiser juga bagian belakang. Kurang lebih seperti ini. Keren ya. Termaksud ini over fender di bagian baknya nih. Ganteng banget, sangar banget. Nah, sebelum kita nengok Super Wolf, ini sekarang yang di depan kita adalah Toyota Fortuner dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia yang dikendarai oleh Iko Hanawa. Ini idola saya, teman-teman. Dengan co-drivernya ini teman baik saya dari Jepang juga, Hirokazu Somemiya. Ini boleh dibilang salah satu top driver juga. Nggak cuma ngomongin di AXCR ya, tapi kita ngomongin Iko Hanawa atau Hirokazu Somemiya ini, mereka berdua itu udah kelasnya dunia. Ikutan Dakar, Baha, dan kejuaraan besar lainnya. Ini sepertinya lagi dirombak dulu bagian kakinya, mungkin lagi overhaul, teman-teman. Tapi yang jelas emang dipersiapkannya ini sama untuk AXCR 2024 juga. Seperti ini nih, udah full dilepas semua. Ini yang bagian belakang. Mantap. Nah, sekarang baru kita lihat untuk Zero Wolf. Kira-kira seperti apa kondisi sekarang? Ini dia, teman-teman.
Ya, oke teman-teman. Ini dia kondisi Super Wallfest sekarang. Bismillah, siap-siap kita mulai persiapan untuk ASCR 2024 yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 11 Agustus sampai 17 Agustus. Startnya dari Thailand, finishnya kali ini di Malaysia. Wah, menarik banget ya kalau misalnya kita nanti pas finishnya di Malaysia, pas 17 Agustus juga hari terakhirnya itu ya merayakan kemerdekaan Indonesia tapi di negara tetangga ya. Mungkin akan jadi satu pengalaman yang cukup unik juga. Tapi yang terpenting adalah semoga lancar semua ya untuk tim JJ Logi GHP dan juga pastinya seluruh tim Indonesia yang ikut. Nah teman-teman, jadi sekarang ini persiapan untuk Zero Wolf kita akan utamanya itu lebih ke arah untuk bagian kaki-kaki penyegaran, terus juga untuk bagian dalam sana nanti kita cek detailnya ada ubahan besar. Sementara kalau kita ngomongin untuk mesin, ini dia. Untuk mesin sekarang sebenarnya udah diganti. Mesinnya tetap sama teman-teman, pakai mesin 3WR FE, mesin bawaan dari LX570. Cuma bedanya adalah untuk mesin yang sekarang ini dia itu sebenarnya selain mesinnya hitungannya mesin yang udah dibaruin lagi, jadi gantinya engine swap ya. Sama satu lagi adalah mesin ini sebenarnya udah di stroker menjadi 6100 dari 5700 ke 6100. Naiknya walaupun belum di dyno sekarang ini perkiraan di sekitaran 50 HP untuk naiknya, antara 40-50 HP. Selain dari mesinnya, untuk bagian kabel-kabel juga dibaruin walaupun untuk sekarang ini masih belum semua kabelnya diganti ya, masih yang kaitannya dulu sama untuk mesin nyala. Sementara yang untuk kaitannya untuk yang lain akan digantinya nanti di bengkel Engine Plus. Sementara kalau mesin ini kemarin udah diganti di bengkel Autodyne yang memang spesialisnya untuk Land Cruiser atau LX seperti ini. Kemudian buat Matic-nya itu juga udah di overhaul akhirnya, karena waktu pas tahun lalu ikutan ASCR pertama kali itu justru Matic-nya belum disentuh. Sekarang udah di overhaul, paling kalau untuk Matic diganti sama torque converternya atau donatnya yang heavy duty ya. Dan juga body valve-nya juga yang racing supaya mopernya bisa lebih responsif lagi gitu, walaupun tetap pakai Matic mopernya. Nah selain itu, karena mesin udah selesai dibangun kemarin, udah di-rebuild, transmisi juga udah, sekarang lebih banyak untuk bagian konstruksi kaki-kaki, dan juga nantinya nggak kelupaan kita akan ngerapihin untuk bodinya juga. Mungkin buat bodi itu sebenarnya nggak semua diganti baru, yang rencana diganti baru itu justru untuk bagian bagasi ya teman-teman ya. Tapi kalau bagian kayak misalnya kap mesin apa, ini kan emang karena juga kemarin super buru-buru, apalagi udah ditambah dipakai balap apa, banyak yang selahnya udah makin renggang atau makin kebuka gini, ini yang akan disetting ulang lagi untuk bodi. Oke. Sekarang kita lihat bagian kabin depannya teman-teman. Wah, pertama kayak tadi saya bilang, Matic-nya udah di overhaul, alhamdulillah udah aman, kembali sehat lagi. Terus ada satu hal yang sangat krusial banget kemarin yang bikin mobil ini mudah sekali untuk gloyor karena dia itu nggak bisa ngerem, yaitu ABS-nya yang masih aktif. Sekarang alhamdulillah modulnya udah ada, walaupun sekarang belum ditempel pencetannya, tapi nanti bakal ada tambahan pencetan yang mana kalau kita pencet dia itu ABS-nya akan nonaktif atau akan jadi mati. Dan itu yang kita butuhkan kalau kita balap, apalagi kayak misalnya kita ngomong di off-road gini ya, dimana ABS itu kalau di off-road justru dia bekerjanya tidak sesuai dengan yang semestinya, karena ABS itu adalah utamanya justru untuk di on-road atau untuk di jalan aspal teman-teman. Modulnya udah ada alhamdulillah, tinggal tombolnya aja nanti dipasang di sebelah sana. Nah sementara buat bagian lain kayak misalnya dashboard gini, ini kisi-kisi AC udah pada dibeliin teman-teman. Ini sifatnya untuk nggak cuma bikin lebih rapih aja ya, tapi supaya semburan angin AC-nya tuh bisa ke arah bener gitu. Termasuk yang di bagian tengahnya sini. Ini kisi-kisi AC akan diganti.
Terus habis itu untuk bagian navigasi sini sejauh ini aman semua sesuai sama fungsinya. Untuk radio komunikasi, ini kemarin kita juga belajar satu hal teman-teman. Jadi kita nggak akan nempelin si antena Racom ini sejak awal. Jadi kita hanya akan pasang antena itu. Emang kalau amit-amit kita emergency, kita terhenti, kita butuh buat bisa kontak, itu baru antenanya kita pasang. Jadi kita kalau kemarin itu emang salahnya, ini kan tempat antenanya nih. Tempat antena ini udah kita pasangin antena sejak awal. Yang mana ternyata akhirnya di SS1 langsung coplok. Langsung patah, teman-teman. Jadi kita akan simpen antenanya begitu kalau amit-amit ya, tapi jangan sampai ya kepake gitu. Kalau emang sampai membutuhkan emergency, baru kita keluarin antenanya, kita pasang di sini. Sama selain itu juga yang kemarin juga kita sudah rencanakan insya Allah adalah ngebawa telepon satelit. Telepon satelit itu sebenarnya nggak lumrah untuk dibawa, padahal penting banget teman-teman. Nggak tahu karena harganya mahal atau karena pulsanya mahal atau perihal lainnya. Tapi ternyata emang mau di ICR atau di banyak balap lain itu belum sampai yang pada semuanya punya. Beda sama kalau di Dakar ya. Di Dakar tuh kayak hampir semuanya punya telepon satelit, tapi ternyata kalau di ICR belum sampai segitunya. Ya ada beberapa tapi hitungannya sedikit sekali. Kita insya Allah tahun ini ada rezekinya untuk ngebawa telepon satelit biar insya Allah aman juga buat itu komunikasinya. Kemudian teman-teman, ini untuk airscope jadi satu pelajaran penting juga. Kemarin kita sempat yang ngalamin AC mati di SS pertama, yang mana terus akhirnya mau nggak mau kita ngebuka kaca samping sini. Tapi yang paling nolong bukan dari sini teman-teman, tapi justru dari airscope ini. Kita tinggal buka aja, ya udah udara dari bagian depan situ masuk dan kita masih terselamatkan. Nggak kebayang kalau kemarin kayak Mas Rifat, AC-nya sama sempat mati juga. Di SS1 juga, padahal malah itu kayak mobil baru ya hitungannya ya, tapi tetap bisa mati. Cuma ya namanya balap apapun bisa terjadi. Cuma yang membedakan di mobil Mas Rifat itu nggak ada airscope atas. Jadi begitu AC yang mati, sementara juga kacanya ukurannya kecil dan kemarin katanya susah dibuka. Akhirnya oksigennya juga jadi agak tiris di dalam, yang bikin akhirnya Mas Rifat saat itu kan mau pingsan ya. Jadi ini emang penting banget. Cuma yang perlu direvisi adalah ini saat hujan masih tetap ada tetesan yang bisa masuk, jadi kita akan ngerapiin supaya lebih kesil aja ya, supaya lebih kedap terhadap air aja saat kondisi hujan. Oke, sebelum kita lanjut lihat ke bagian yang belakang, ini saya pengen kasih liatin dulu untuk bagian kayak kaki. Wah, ini yang bagian belakang yang kebetulan lagi dibongkar teman-teman. Jadi kaki-kaki kita SOP standarnya namanya off-road atau balap gitu ya. Kita ngebongkar semua untuk ngelihat bagian ring pinionnya ya atau gearnya, ngecek as rodanya, spline-nya, gigi-giginya gimana. Untuk rem juga pastinya, untuk shock breaker juga dilepas semua, di overhaul lagi, dicek kondisinya seperti gimana. Sambil kita juga ngecek-ngecek ya untuk clearance-nya. Ada nggak bagiannya yang mungkin kemarin itu sebenarnya misalnya sempat mentok-mentok, sempat gesrot, itu semua juga ikut dicek teman-teman. Nah kalau sejauh ini sih salah satu revisi yang harus dilakukan adalah ini teman-teman. Si strapnya. Ini limiter strap yang fungsinya menjaga agar jarak main suspensi pas lagi molor atau lebih pas lagi turun itu nggak terlalu turun banget, nggak terlalu molor banget. Jadi pas suspensi udah turunnya udah set, udah terlalu turun banget, dia akan ngejaga gitu supaya nggak terlalu turunnya berlebihan. Nah ini kemarin strapnya sempat putus satu, jadi makanya yang sekarang ini kita ngebikinnya itu nanti akan didouble. Jadi akan ada 2 strap di dalam satu ikatan ini. Untuk semua bagian ya, termasuk depan kita akan bikin double. Karena alhamdulillah dapat banyak pelajaran juga, kayak misalnya kalau kemarin lihat di mobil yang dipakai di Dakar, pas ke Jepang, atau ngeliat mobil trophy truck pas di Amerika kemarin, banyak yang bagian ininya didobelin supaya dia lebih menghindari resiko putus teman-teman si limiter strapnya.
kurang lebih itu sih. Kalau untuk settingan suspensi tinggal minor aja menyesuaikannya, tapi alhamdulillah kemarin untuk bagian kayak kaki semuanya aman, termasuk yang bagian depan. Dan untuk yang terakhir kita akan lihat bagian tengahnya. Wah, ini kalau teman-teman sadar, ini dibuka sekarang bukan karena emang lagi bongkaran, tapi nantinya akan dibuka ya sekat aluminium yang ada di bagian tengah sini. Sementara bagian belakangnya lagi ini sedikit ngedesain ulang konstruksi untuk pegangan shock breaker belakang ya teman-teman ya. Ini kan titiknya di sini nih untuk coil over, dan juga di balik sana untuk yang bypass ya. Kan satu roda itu dua shock. Ini sedang direvisi. Sebenarnya kemarin aman, tapi kenapa ini sambil disesuaikan juga? Karena pertama kita membutuhkan konstruksi yang untuk ngebongkarnya nanti gampang teman-teman. Kalau kemarin itu posisinya agak susah ngumpet, jadi kalau mau bongkaran nggak bisa cepet. Sekarang dibikin biar lebih bisa efisien lagi pengerjaan kalau lagi ngebongkar di pit ya atau di pedok. Sama satu lagi, kenapa ada ubahan di sini semua, termasuk ini nih, ini udah dipotong teman-teman. Yang pipa melintang kayak gitu, bagian kirinya udah dipotong, nanti yang kanannya juga dipotong. Karena di Zero Wolf tahun ini insya Allah kita akan diisi oleh 3 orang. Teman-teman pasti juga udah tahu yang nonton AXCR ya, atau Rally Raid. Rally Raid itu bisa sampai bertiga di dalam mobil. Jadi driver di depan, co-driver pertama yang di kiri depan, sementara yang di belakang co-driver yang kedua. Karena emang untuk sebagian orang banyak yang lebih memilih untuk co-drivernya 2 itu untuk bisa membagi tugas. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin amit-amit nyangkut masih recovery winch, dengan ada 2 co-driver itu proses recovery-nya ya, proses nge-winch itu bisa lebih cepat lagi teman-teman ketimbang co-drivernya hanya 1. Itu dia ya, akhirnya kita Zero Wolf bismillah tahun ini akan bertiga, jadi satunya lagi di tengah. Tadi saya udah sempat nyoba kurang lebih seperti ini fotonya pas duduk di belakang. Ternyata luas juga, enak juga. Ngeliat ke depannya juga enak. Jadi ya tinggal kita tunggu aja nanti untuk pas fitting finalnya ya. Yang pasti kan bukan saya yang duduk di belakang, saya tetap di kanan depan ya. Nah, sebelum ditutup teman-teman, saya pengen sedikit ngasih pertanyaan atau tebak-tebakan ke kalian ya. Mungkin ada yang tahu atau bisa nebak atau ngira-kira siapa. Jadi tahun ini AXCR 2024 saya dan Reki tetap akan ikut lagi. Tapi kira-kira siapa yang duduk di belakang atau siapa yang menjadi orang ketiganya ya? Gitu. Mungkin kalian ada yang bisa nebak, kalian coba isi di kolom komentar. Yang pasti untuk sekarang gitu dulu teman-teman, progres Zero Wolf menjelang AXCR 2024. Sekarang ini tanggal 23 April. Jadi kurang lebih kita bersihnya itu April, Mei, Juni, Juli. Ada 3 bulan lagi ya sebelum mobil ini berangkat ke AXCR. Oke, paling sekian dulu teman-teman untuk sekarang. Terima kasih udah nonton dan doain sehat-sehat buat kalian semua. Oke, dadah. Assalamualaikum.